Silakan duduk, shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Nah, kita berbicara di sini tentang air hidup yang Tuhan akan berikan. Dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah, dari ayat ini kita perhatikan bahwa Yesus memberikan undangan. Dan undangan ini diberikan kepada siapa saja, kepada semuanya. Yang mau menerima undangannya untuk datang, maka Yesus akan layani. Tetapi yang tidak mau menghiraukan undangan Yesus, ya Yesus juga tidak paksa. Ya. Nah, di sini dikatakan barang siapa haus. Yang jadi masalah, apakah orang itu tahu bahwa dirinya haus atau tidak? Ya. Dan mungkin dari antara Anda serempak menjawab, pasti tahu, kalau haus pasti tahu, puji Tuhan. Ya. Kalau haus pasti tahu, tetapi yang jadi masalah, sebenarnya kita itu haus akan apa? Haus akan apa? Ada orang haus akan uang, sehingga dia bekerja terus. Tidak pernah cukup, tidak pernah kurang, tidak pernah cukup dan bahkan waktunya kurang untuk bekerja. Sehingga lembur. Ya. Ada orang yang haus akan kekuasaan. Selalu mengejar kekuasaan bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Ada orang yang haus, ya istilahnya sekarang, haus healing. Ya, rekreasi. Ada orang itu ya, kalau tidak rekreasi, kalau lama tidak rekreasi, misalnya kena COVID, ya, itu sepertinya orang stres. Ya. Sampai ada yang seperti itu. Jadi ketika mereka waktunya itu rekreasi, sepertinya wah sudah masuk surga. Sama dengan yang haus akan uang, yang haus akan kekuasaan. Tetapi kita lihat di sini sekarang, Yesus pun mengatakan, barang siapa haus. Apakah ketika kita haus akan uang dan mendapatkan uang, kita itu puas dan selamanya puas? Bukankah tidak? Kita itu bersuka cita puas hanya sebentar saja ketika memegang uang itu. Setelah itu biasa lagi. Ketika kita mengejar kekuasaan dan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, puas. Ya waktu itu aja.
Mungkin keesokan harinya sudah enggak. Bagaimana yang punya rumah, ingin punya rumah, haus untuk punya rumah. Ketika mendapatkan rumah mungkin seminggu, sebulan, wah itu meski tembok-temboknya dibersihkan terus. Tapi setelah itu, sudahlah apa katanya, toh sudah lunas. Ya kan, sudah lunas. Ya. Artinya bahwa rasa haus mereka itu hanya sebentar. Ya. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa kepuasan dari air yang dia akan berikan itu akan terus menerus mengalir. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang keempat itu dikatakan sampai pada kekekalan. Nah, yang jadi masalah ketika seseorang itu tidak tahu dengan pasti rasa hausnya itu karena apa, maka mereka akan mencari untuk memuaskan rasa hausnya, tetapi seringkali karena mereka salah, maka rasa hausnya itu bisa dipuaskan hanya sebentar. Ya. Tetapi kalau mereka itu benar, maksudnya memuaskan dengan pemuasan yang benar, maka rasa hausnya akan terpuaskan untuk selama-lamanya. Saya selalu ingat dengan satu buku yang saya baca. Bahwa Einstein itu sudah mengadakan penelitian. Bahwa manusia, tubuh manusia ini terdiri dari atom. Ya. Dan luar biasanya menurut penelitian, semua orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada satu bagian di dalam tubuhnya itu yang kosong, tidak ada atomnya. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, menurut penelitian itu, bahwa kekosongan itu ternyata terisi. Nah, orang-orang itu merasa haus sebenarnya. Mereka itu mau mengisi satu kekosongan itu loh di dalam hidupnya. Yang ternyata tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh kehadiran Yesus di dalam dirinya. Sehingga Anda melihat orang emosinya, perasaannya itu naik turun. Kenapa? Mereka terus berusaha mengisi kekosongan ini dan selamanya mereka tidak pernah bisa mengisinya. Mereka salah bahwa saya butuh liburan. Saya butuh uang yang banyak. Mereka salah. Sehingga pemecahannya pun salah. Di sini kembali kita melihat barang siapa haus. Pertanyaannya haus akan apa yang benar? Haus akan keselamatan, haus akan Yesus, haus akan Allah, haus akan hidup kekal. Itu yang nanti akan membuat orang merasa lega ketika dipuaskan dengan benar. Dan kelegaan itu berlangsung terus menerus. Barang siapa haus. Kemudian Yesus katakan, baiklah yang datang kepadaku. Nah, kita datang kepada siapa ketika merasa haus? Ketika ada sesuatu yang sumpek, aku butuh sesuatu untuk menghilangkan sumpek ini. Nah, kita datang ke siapa? Ketika kita sakit, mungkin kita, aduh kok ada yang tidak enak dan kok terus tidak enak ya. Kita akan datang ke siapa? Cari dokter ini, tetap aja. Cari dokter yang lain, tetap aja sakit lagi. Apalagi kalau sudah kena santet, sumpek terus. Ya kan? Sumpek terus. Bukankah banyak santet dilepaskan? Oh banyak. Sehingga bahkan
Kita merasa heran, kok sumpah ya, kok capek terus ya, kok tidak enak ya. Bersyukur Anda tidak mati. Ya, karena Anda orang percaya dan dilayani oleh malaikat. Tetapi seharusnya masuk lebih dalam lagi dan berperang dengan roh santet itu dan Anda akan mengalami kelegaan. Tetapi pada dasarnya saya mau mengatakan banyak orang merasa sesuatu yang kurang dan perlu kepuasan dan mereka itu datang kepada pribadi atau kepada keadaan atau kepada tempat yang salah. Yesus jelas mengatakan barang siapa haus, haus akan kesehatan, haus akan damai sejahtera, haus akan keuangan, haus akan apapun juga, datang kepada Yesus. Bahwa kekekalan yang Yesus akan taruh di dalam kita, itu akan membuat kita sampai dalam taraf, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Banyak orang ketika berbicara dengan saya tidak nyambung. Karena sesungguhnya memang saya sudah puas dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Itu sudah membuat saya puas. Dan beberapa orang mengatakan, ya tidak bisa disamakan. Tetapi saya mau katakan, kehausan semua orang itu sama, semua orang punya rasa haus. Yang jadi masalah, apakah rasa hausnya sudah dipuaskan dengan tepat? Ketika sudah dipuaskan dengan tepat, Anda tidak ingin apa-apa lagi sudah. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan mulai minum. Tuhan menyediakan. Saya membaca sebuah buku yang mengatakan begini, iman itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Iman adalah mempercayai karya Tuhan yang sudah dilakukan dan menerimanya. Tetapi bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Bagaimana percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pernah tahu janji-janji Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan bahwa kalau Dia berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Dan menerima perbuatannya setelah itu. Menerima iman. Bukan kita mengusahakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Iman adalah percaya dan menerima karya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kesembuhan sudah Tuhan kerjakan? Iya sudah, 2000 tahun yang lalu. Apakah kemiskinan diganti dengan kelimpahan? Sudah Tuhan kerjakan? Sudah. Bisakah Anda mendengar Yesus mengatakan sudah selesai? Semuanya sudah Tuhan kerjakan. Tetapi percayakah kita bahwa itu semua sudah dikerjakan oleh Tuhan? Kalau tidak percaya dan kita masih berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Dan Tuhan jawab, sudah anakku, sudah. Mana Tuhan? Sudah. Ya. Sampai kita memahami itu semua sudah Tuhan kerjakan, baru kita bisa menerima apa yang Tuhan kerjakan. Kita berpikir bahwa Tuhan belum melakukan apa-apa. Kita berpikir dalam doa kita bahwa Tuhan belum melakukan dan harus melakukan sesuatu. Tetapi dari pihak Tuhan, semuanya Tuhan sudah kerjakan dan semuanya Tuhan sudah sediakan. Kalau Anda membaca mempelajari Alkitab, seringkali karya Tuhan yang dipakai adalah sudah, grammarnya itu berkata sudah dilakukan dan terus berlanjut. Terus terjadi. Itu loh. Jadi kita harus mengerti hal ini.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sayangnya, sampai akhir zaman, masih ada saja orang yang tidak tahu apa yang diperlukan untuk memuaskan rasa hausnya. Sangat kasihan. Sangat kasihan. Dan hal ini tidak mudah. Sungguh kita butuh anugerah Tuhan. Saya mengenal seseorang di satu kota yang melayani hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, yang menjadi penterjemah, yang suka menjamu hamba-hamba Tuhan, baik luar negeri, baik dalam negeri. Tetapi toh akhirnya yang saya tahu, dia meninggalkan Tuhan dan memeluk agama Hindu. Hampir setiap hari dia update status. Ya. Kenapa? Dan dia mengatakan, saya merasa damai di sini. Lihat di sini, bahwa ketika kita tidak tahu, ingat banyak hal yang akan menipu kita seakan-akan kita akan menerima dan sudah menerima damai. Tetapi luar biasanya, kalau mereka sudah damai, kenapa setiap hari, setiap waktu harus sibuk menyiapkan ini, menyiapkan ini. Damai sebentar, kemudian sibuk lagi untuk menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan ini. Sedang jemaat, ingat bahwa setan tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita itu adalah tipu muslihat dari setan. Bahwa setan bisa menyamarkan semuanya. Setan bisa membuat tipuan-tipuan dan kita akan tertipu kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang kekal. Bukan sewaktu-waktu damai, kemudian hilang, datang lagi damai, kemudian hilang lagi. Bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Dan ketika kita sudah membahas hal ini, maka kita tahu bahwa kemungkinan kita sendiri pun itu hausnya. Kita sendiri tidak sadar haus akan apa. Dan kita mencari pemuasan yang lain. Apalagi orang-orang kebanyakan. Ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Bukan saja kita minum, tetapi bahkan kita ini menjadi sumber. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau Anda membaca di bawahnya, ya, ayat 38 itu referensinya Yehezkiel 47 mulai ayat yang pertama. Itu berbicara tentang aliran air yang mengalir dari bait suci. Dan kita sekarang mengerti bahwa kita ini adalah bait suci. Tubuh kita ini bait Roh Kudus, bait Allah. Anda lihat Yehezkiel pasal 47 ayat 1 mulai di sana. Berbicara tentang air yang mengalir, ya. Tambah lama, bukan tambah sedikit, bukan berkurang, tetapi tambah lama, tambah banyak, tambah tinggi. Dari setelapak kaki dikatakan, kemudian naik selutut, naik sepinggang, kemudian mereka Yehezkiel tidak bisa berdiri lagi. Dia hanya bisa mengikuti aliran sungai itu. Ya. Dan kemudian dikatakan di Yehezkiel itu bahwa bukan saja air itu menghidupkan,
tetapi memberikan pelipat gandaan. Tetapi fokus saya di dalam kitab Yehezkiel dikatakan bahwa kemanapun air itu mengalir, maka di sana ada kehidupan. Sidang jemaat, bahwa ini adalah rencana Tuhan. Bahwa ketika kita itu menerima minum dari Tuhan, maka dari dalam hati kita bukan saja kita hidup disegarkan, tetapi air yang kita minum ini juga akan mengalir dan terus mengalir, sehingga orang-orang yang berhubungan bersentuhan dengan kita juga akan dihidupkan. Oleh karena itu, Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Kenapa? Karena ada aliran-aliran air yang mengalir dari tangan kita ini yang akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Itu mengalir. Bahkan saya beberapa kali ketika mau mendoakan seseorang, belum berdoa, belum mengusir setan, ketika saya menyentuh orang itu manifest. Lihat di sini. Ada apa dengan tangan saya? Kalau bukan karena ada aliran sungai kehidupan yang mengalir, maka itu tidak akan terjadi. Dan inilah yang akan dialami oleh semua orang yang datang kepada Yesus, yang minum dari Yesus, maka sungai kehidupan juga akan mengalir di dalam diri kita. Tidak bisa tidak bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima air itu, maka orang tersebut juga akan mengalirkan air itu kepada orang lain. Sehingga akhir zaman sungguh-sungguh adalah waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Ya, sangat menggairahkan. MUI mengumumkan di kalangan mereka sendiri, sayangnya kemudian terekspos keluar. Bahwa di Indonesia walaupun tidak ada survei, angka kekristenan itu naik 3 kali lipat dikatakan. 3 kali lipat. Itu yang mereka ketahui. Ya. Saya melayani di sebuah kota dan dikatakan begini, Pak, ini kalau menurut pemerintah mayoritas di kota ini adalah Muslim. Tetapi kalau mau jujur ini disurvei di kota ini. Ini banyak Kristennya dikatakan. Itu kalau satu ruas jalan, bahkan sampai gang-gang saya pernah sampai melayani itu bukan saja itu desa, tapi ujungnya. Jadi pas akhirnya tembok pembatas sudah tidak bisa kemana lagi. Dan ada gereja yang besar yang bisa nampung sekitar 400 orang. Sidang jemaat, itu pas di ujung desa. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi sudah. Ya. Ada gereja yang besar. Saya berpikir ini mana ada yang akan datang. Apalagi biasanya gereja itu jam 9. Ya. Nama gerejanya gereja GPPS Sumur Yakub. Dan jam 9 biasanya. Tetapi karena saya hadir di kota itu dan hamba Tuhannya mau mengundang saya masih punya jadwal di gereja lain. Dia katakan, sudah Pak, kali ini saya ganti ibadah di tempat saya jam 12 siang. Ya. Saya ketika lihat gerejanya, dan tempatnya, tidak mungkinlah orang itu akan banyak datang. Tetapi ternyata itu gereja penuh. Sidang jemaat, gereja itu penuh. Ya. Dan saya ingat pelayanan saya di tempat itu.
Banyak manifestasi, bahkan ada perempuan yang nyekik sendiri lehernya, dikuasai oleh roh bunuh diri. Dan saya mau katakan bahwa saya melayani pelepasan dengan cepat, tidak pakai lama. Yang saya mau tekankan, ada aliran sungai kehidupan yang akan mengalir dari bait suci ini, bait Allah ini. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh percaya, ingat engkau sudah minum air itu. Dan air di dalam dirimu itu tidak pernah berkurang. Yang ada kalau hidup kita memang benar-benar percaya, air itu tidak akan pernah berkurang. Air itu justru semakin bertambah, semakin meningkat. Dan tidak kenal musim. Kalau Anda perhatikan referensi di bawahnya, Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama, ya. Kemudian Sakaria pasal 4 ayat yang ke-8. Berbicara tentang kehidupan kekal, dan di sana dikatakan ada air yang mengalir, dikatakan baik musim panas maupun musim dingin, air itu akan terus mengalir. Dan itu juga mengacu kepada air yang dijanjikan Yesus ini loh juga. Tetapi itu untuk kekekalan. Ya. Luar biasanya dengan Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka yang sedianya disediakan untuk kekekalan. Istilah saya, kita dikasih ngicip oleh Tuhan selagi kita masih ada di dunia ini. Kita dikasih ngicip air ini loh, air kehidupan ini. Yang tidak akan pernah berkurang tetapi justru akan semakin banyak, semakin tinggi, semakin besar. Yang tidak pernah kering di segala musim. Oleh karena itu, Alkitab juga mengatakan, yang daunnya tetap segar, tetap hijau sekalipun di musim panas. Yang menentukan apakah pohonnya? Bukan. Yang menentukan adalah air itu loh yang disedot oleh akar pohon itu. Yang menentukan pohon itu tetap berbuah di musim kering adalah air yang mengalir di bawahnya itu. Demikian pula apapun keadaan di sekeliling kita, ingat air yang ada di dalam dirimu itu akan membuat engkau tetap segar, akan membuat engkau tetap berkecukupan, akan tetap membuat engkau hidup sehat. Air kehidupan, namanya adalah air kehidupan. Itu akan berdampak dalam segala bidang kehidupan kita. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mau belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ya. Saya biasanya mendengar suara Tuhan itu lewat bisikan di dalam hati saya. Tetapi tadi malam saya berdoa kira-kira jam 2, saya dibangunkan, saya berdoa. Dan saya katakan, Tuhan, aku ingin mendengar suaramu secara langsung. Kemudian saya diam dan kemudian Tuhan mengatakan, air di dalam Injil Yohanes engkau sampaikan. Dan saya mendengar dengan jelas. Air, oleh karena itu saya perhatikan ini ayat yang pendek tetapi saya belajar taat. Air di dalam Injil Yohanes yang disuruh sampaikan oleh Tuhan di sore hari ini. Dan saya percaya karena saya mendapatkan suara dari Tuhan
maka iman juga akan diimpartasikan di tempat ini dan Anda akan mendapatkan kesabaran, Anda akan mendapatkan kepuasan, Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan karena air ini akan mengalir dan terus mengalir di dalam kehidupan kita semua. Ayat 39 mengatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada waktu ini. Pada waktu Alkitab ini ditulis, kejadiannya ini. Tetapi sekarang roh itu sudah dicurahkan. Sehingga setiap kita yang percaya ada aliran-aliran sungai kehidupan mengalir di dalam kita. Hanya yang percaya sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu Anda melihat banyak orang yang stres di akhir zaman. Karena di dalam dirinya tidak punya aliran air kehidupan ini. Banyak yang stres. Tetapi kita yang mempunyai aliran sungai kehidupan, apapun keadaan kita, tidak akan bingung, tidak akan stres. Ketika Anda berdiam diri di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memperlengkapi kita terus menghadapi apapun juga. Ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tadi pagi kita sudah membahas bahwa nabi besar muncul di tengah-tengah umat Tuhan. Sekarang ketika Yesus berbicara seperti ini, ada orang-orang yang mengatakan dia benar-benar nabi yang akan datang. Bersyukur bahwa beberapa orang yang berkumpul di sana bisa mengenal Yesus dengan benar hanya melalui mendengar perkataannya. Ya. Ada juga sebagian orang yang mengatakan, yang lain berkata, ia ini Mesias. Lihat di sini bahwa beberapa orang mengenal Yesus. Ya, Yesus adalah nabi, benar. Yesus adalah Mesias, benar juga. Tetapi tidak semua ternyata mendapatkan pewahyuan yang benar. Mereka sama-sama mendengar satu suara loh. Yesus yang menyampaikan, barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Semuanya mendengar perkataan yang sama. Tetapi lihat respon penerimaan orang-orang yang mendengar Yesus dengan perkataannya sama plek. Tetapi responnya, sebagian mengatakan dia adalah nabi, benar. Yang kedua, dia adalah Mesias, benar juga. Yang ketiga, yang salah, yang mengatakan bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Padahal mendengar firman yang sama. Oleh karena itu juga di dalam gereja, bukankah firman yang disampaikan sama? Tetapi lihat respon penerimaan dari jemaat, pertumbuhan iman dari jemaat, ternyata tidak sama. Jangan heran, itu sudah terjadi. Yesus sendiri saja berfirman, ada tiga golongan kok. Yang pertama percaya Yesus adalah nabi, benar. Yesus adalah Mesias, benar. Yang ketiga yang salah, dia bukan Mesias. Jelas. Ada orang yang percaya, bahkan ketika mendengar firman, ada orang yang merasa, tertemplak, kena, saya harus bertobat. Ada yang tertemplak, nyindir ini, ya marah. Akhirnya responnya berbeda, padahal firmannya sama loh. Ya, firmannya sama, respon berbeda. Nah, kalau kita perhatikan ayat 22,
Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ya. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Perhatikan, orang yang tidak mengakui, golongan yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah nabi atau Mesias ini, mereka mengenal kitab suci loh. Mereka mengatakan, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Yang mereka pelajari benar. Tetapi sayangnya, ya, mereka tidak mengikuti pelayanan para malaikat ketika Yesus itu dikandung dan dilahirkan. Mereka tidak mengikuti pelayanan Alkitab. Sederhananya, mereka tidak mengikuti pelayanan roh. Mereka hanya mengetahui doktrin, mengetahui sejarah. Tetapi tidak ada yang menghidupkan itu semua. Berapa banyak orang yang mengetahui firman Tuhan, doktrin-doktrin yang benar. Tetapi kering. Ada yang bergelar doktor mengajar, tapi yang diajar malah semakin bingung. Ya, kenapa? Karena mereka hanya mengajarkan doktrin. Di sini, golongan yang ketiga ini, doktrinnya benar, tetapi mereka tidak mengikuti pergerakan para malaikat yang memimpin perjalanan Yesus. Sejak Maria hamil, kemudian melahirkan, kemudian melarikan diri. Bukankah di sini kita melihat pelayanan malaikat? Bagaimana malaikat berbicara kepada Maria, bagaimana malaikat berbicara kepada Yusuf, bagaimana malaikat memimpin Yusuf, memerintahkan, membimbing Yusuf, melarikan diri, bagaimana malaikat juga memimpin kembali Yusuf untuk kembali ke tanahnya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Mesias ini, mereka hanya tahu doktrin, tetapi mereka tidak pernah mengetahui proses terjadinya itu bagaimana. Bahwa ada malaikat yang bergerak di sana, mereka tidak tahu. Mereka tidak mengenal pelayanan roh. Mereka hanya tahu hukum. Mereka hanya tahu hukum. Gereja kalau hanya tahu doktrin, maka mereka akan kecewa. Ya. Doktrinnya, minta apa saja di dalam nama Yesus pasti dijawab. Tetapi buktinya banyak yang tidak dijawab. Kenapa? Karena permintaan itu bukan dilandaskan dengan doktrin, tetapi dilandaskan oleh relasi, hubungan intim kita dengan Tuhan. Doktrin, anak-anak Skewa punya doktrin yang benar. Mereka mengusir roh jahat dengan nama Yesus yang diucapkan oleh Paulus. Bukankah itu doktrin yang benar? Yesusnya benar, Yesus yang diberitakan Paulus. Bukankah doktrinnya benar? Tetapi mereka tidak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan secara langsung. Gereja mempunyai doktrin, ya, teologia doktrin. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah teologi relasi, hubungan intim. Kalau kita hanya punya doktrin, ketika Tuhan berbicara, kita tidak akan kenal siapa yang berbicara. Tetapi ketika kita punya hubungan intim, tidak usah bicara, bukankah kita bisa tahu ini langkah kaki siapa, anak kita yang mana yang datang, ini istri saya atau orang lain. Ya, orang lain kita tidak tahu, pokoknya orang lain, tapi tidak tahu. Tapi kalau sudah istri, anak-anak, langkah kakinya saja bisa kita tahu. Oleh karena itu Adam, karena punya hubungan intim dengan Tuhan, ketika Tuhan datang, langkah kakinya itu Adam sudah kenal. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat sekarang kembali.
Kita ada di golongan yang mana? Yang kenal Yesus ketika dia berbicara, ketika firman disampaikan, apakah kita bisa memilah bahwa ini firman yang disampaikan Tuhan untuk saya secara pribadi? Atau kita hanya menganggap itu hanya sekedar suara. Suara dan yang kita pikirkan kapan selesainya? Kapan selesainya? Itu sudah parah kalau sudah seperti itu. Itu menandakan kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sidang jemaat, saya tegaskan sekali lagi. Kalau kita datang ke gereja dan hanya berpikir kapan selesainya, kapan selesainya. Menandakan bahwa kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak pernah mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, hubungan yang benar. Ketika kita mendengar firman, kita tahu firman ini untuk saya. Firman yang ini untuk saya. Firman yang ini untuk saya. Ada hal-hal yang terus diperbarui, yang diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Pasti bahkan di dalam kekristenan pun terjadi pertentangan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, ketika kita mempunyai pengalaman yang benar dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah bingung. Anda tidak akan pernah bingung. Tetapi kalau kita tidak pernah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita akan gampang sekali dibingungkan. Ya, gampang sekali dibingungkan. Yang paling gampang, bukankah sekarang banyak orang Kristen dibingungkan soal perpuluhan kan? Boleh, tidak boleh, harus atau tidak harus. Ajaran demi ajaran membuat tambah bingung. Tetapi ingat, Abraham memberi perpuluhan bukan karena diajar. Bukan karena diharuskan. Ingat, Yakub memberikan perpuluhan bukan karena diajar. Bukan karena diharuskan. Abraham adalah bapak orang beriman, adalah bapak kita yang memberikan teladan. Abraham digerakkan oleh Tuhan. Yakub mempunyai perjanjian sendiri dengan Tuhan. Kalau engkau Tuhan memberkati aku akan berikan seluruh perpuluhanku kepadamu. Berandai-andai Abraham, Yakub tinggal di zaman kita. Berandai-andai. Mendengarkan ajaran tidak perlu perpuluhan. Bahkan sampai yang ortodok, ya Kristen ortodok aja mengajarkan. Orang Yahudi itu hanya petani saja yang ngasih perpuluhan. Oh iya, tidak ada programmer dulu. Ya. Jadi begitu menyesatkan. Yang saya mau tekankan adalah 1 Yohanes 2 ayat 27. Ingat, di dalam dirimu ada pengurapan. Dan engkau tidak perlu diajar yang lain. Pengurapan itu akan bersaksi, akan mengajar di dalam dirimu. Dan engkau sekarang ketika diajar, mau taat atau enggak? Kalau pengurapan yang ada di dalam diri kita tidak pernah mengajar kita, tidak pernah membimbing kita, saya mau katakan, Anda belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti ada pengurapan di dalam dirinya yang akan mengajar, yang akan berbisik, yang akan memimpin dalam kebenaran. Itu pengurapan. Ya. Oleh karena itu Abraham tidak diajar. Yakub tidak diajar. Ya. Orang-orang di perjanjian, jemaat mula-mula tidak diajar. Tidak diajar. Tetapi mereka, Anda tidak mau memberi perpuluhan. Jual rumah, jual mobil, persembahkan ke gereja. Itu jemaat mula-mula kan seperti itu kan. Ya. Tidak ada perpuluhan. Tidak diajarkan perpuluhan. Kenapa? Karena seluruh harta mereka,
seluruh hidup mereka dipersembahkan. Tinggal gilirannya giliran siapa, itu loh. Gilirannya giliran siapa. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menerima air dari Tuhan ini. 1 Yohanes 2 ayat 27 mengatakan itu pengurapan yang akan terus mengajar kita, yang terus akan memimpin kita. Sehingga ketika pertentangan demi pertentangan terjadi, kita tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah bimbang. Kenapa? Pengurapan di dalam kita memberikan kepastian apa yang harus kita lakukan dan apa yang benar yang akan kita lakukan. Pengurapan akan mengajar dan memimpinnya. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Luar biasa, bukan tidak dapat. Keinginannya adalah menangkap Yesus, tetapi mereka tidak punya keberanian. Ya, tidak punya keberanian. Dan ingat, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, gempa bumi terjadi dan bumi menjadi gelap. Saya mau berkata juga, ketika hamba-hamba Tuhan ditangkap di negeri ini dengan tidak adil, maka negeri ini pun akan mengalami bencana alam demi bencana alam. Karena ini akhir zaman, pembalasan Tuhan akan dengan cepat terjadi. Banyak orang mengatakan dengan kerohanian yang begitu tinggi, yang saya tidak dapat jangkau, mengatakan, tidak mungkinlah Tuhan menghukum. Tidak mungkin, jangan mengutuki seperti itu. Kita tidak mengutuki, tetapi inilah kejadiannya. Ya, inilah kejadiannya. Ingat bahwa hal-hal ini sering kali terjadi. Bahwa alam itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi peringatan bahwa ini adalah hambaku yang benar. Jangan diutak-atik. Ya. Itu sebenarnya pesannya seperti itu. Sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Dan bahkan pemerintah juga tidak mengetahui. Tetapi kalau kita mau jujur, ingat, tidak mungkinlah Tuhan itu diam ketika biji matanya diusik. Ya kan? Sederhananya seperti itu. Oleh karena itu Indonesia harus kita doakan supaya dilawat Tuhan, mengalami pertobatan. Supaya ketika dilawat Tuhan, mereka itu berhenti menganiaya orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Supaya tidak ada bencana di negeri kita. Supaya negeri kita diberkati. Ingat, bukan karena satu tempat itu diberkati. Tetapi karena ada orang yang diberkati Tuhan yang tinggal di tanah itu. Makanya tanah itu diberkati. Saya tidak peduli rumah kita angker atau tidak sebelumnya. Yang saya percaya ketika saya masuk, ketika ada orang Kristen yang sungguh-sungguh masuk ke sana, maka kegelapan harus menyingkir. Bahkan tanpa diusir pun akan menyingkir. Ya, karena terang Tuhan ada pada kita. Jangan takut. Sidang jemaat, saya akhir-akhir ini mendoakan kembali baik jemaat sendiri, baik dari jemaat dari kota lain yang merasa disantet, yang merasa diikuti, yang merasa ada bayangan yang selalu mengikuti, yang merasa ada bayangan, ada sesosok tubuh yang ikut tidur juga bersama. Dan kok begitu banyak yang saya pikir. Yang saya mau tekankan adalah engkau harus minum dengan benar.
Dan ada aliran-aliran sungai kehidupan yang akan mengalir, yang akan melindungi engkau, yang akan membuat semua yang najis tidak akan bisa menyentuh hidupmu. Ini waktunya demonstrasi kuasa. Ini waktunya sidang jemaat. Mari kita semua sungguh-sungguh koreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah memuaskan diri kita dengan hal yang benar? Atau kita salah dalam memuaskan rasa haus kita? Masih ada waktu. Tuhan dalam kemurahannya akan terus memberkati kita. Akan terus membimbing kita di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa.